Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Amin, amin ya robbal alamin teman-teman. Setelah memenuhi panggilan dari pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam teman-teman. Akhirnya Wardatina Mawa atau Mawa ini dengan tegas mengungkapkan ingin berpisah dengan Ihsanul Fahmi, teman-teman. Bahkan dalam pernyataannya, Mawa juga mengungkapkan rasa kelegaannya usai memperlihatkan atau memberikan bukti kepada pihak kepolisian, teman-teman. Jadi semua bukti-bukti yang telah dipegang Mawa terkait dugaan adanya perzinahan yang dilakukan oleh Ihsanul Fahmi dan Inara Rusli telah disetorkan kepada pihak kepolisian, teman-teman. Lantas, apakah Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi memenuhi unsur pidana perzinahan, teman-teman? Nah, kita ketahui kalau Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi ini mengaku telah melakukan pernikahan siri. Namun, dengan tegas juga Inara Rusli meminta untuk Ihsanul Fahmi menalak atau menceraikan dirinya. Tapi secara mengejutkan, Inar Rusli mengungkapkan kalau Ihsanul Fahmi sampai sujud-sujud dan mengungkapkan kalau dirinya tidak mau cerai dari Inara Rusli, teman-teman. Namun yang menjadi pertanyaan, walaupun setelah melakukan pernikahan siri, apakah mereka tetap tergolong atau masuk dalam pasal perzinahan sesuai diatur dalam perundang-undangan di Indonesia ini? Nah, ini ada beberapa penjelasan pakar hukum ya terkait perlakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi melanggar hukum di Indonesia atau tidak, teman-teman. Ini dia videonya. Halo, lagi rame nih. Mari kita bahas. Perselingkuhan bisa dikategorikan sebagai pidana, namun tentu ada persyaratannya. Pidana yang dimaksud dalam ini adalah pidana perzinahan yang masuk dalam pasal 284 KUH pidana yang lama, dan KUH pidana yang baru diatur dalam pasal 411 yang akan berlaku nanti pada terhitung sejak 1 Januari 2026. Namun pidana zina ini yang biasa dikatakan perselingkuhan ini mempunyai sangat khas sekali. Jadi bukan kayak seperti pidana umum. Pertama, dia adalah pelakunya harus salah satu dari pelaku itu harus sudah mempunyai suami atau istri yang sah, yang itu baik pelakunya itu salah satu atau kedua-duanya terlibat atau terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Setelah itu, bahwa pidana dari perselingkuhan ini, perzinahan ini merupakan pidana delik aduan. Jadi mesti ada pelaporan dari orang yang dirugikan, yaitu istri yang sah misalnya atau suami yang sah dari para pelaku tersebut. Dan ancamannya lumayan berat juga. Ancaman maksimal hukumannya untuk pidana yang lama itu 9 bulan penjara. Sedangkan pada KUH pidana yang baru itu ancamannya maksimal 1 tahun atau denda 10 juta, 20 juta gitu. Lupa saya. Nah, itu kira-kira gambaran dari suatu pidana perselingkuhan atau yang dikenal dengan perzinahan. Jadi ada salah satu video ini yang dimana ada komennya kayak gini. Nah, komennya ini akhirnya bikin perdebatan yang dimana replayannya itu sampai 300 lebih. Intinya nih ya yang mau ditanyain itu, jadi kalau misalnya mereka sudah menikah siri, apakah bukti yang diserahkan tersebut tetap masuk ke pasal perzinahan atau enggak? Kan pernikahan siri ini tidak tercatat, tapi sah secara agama. Nah, itu masih masuk ke pasal perzinahan apa tidak? Jadi yang dimaksud perzinahan ini adalah persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan pernikahan siri, itu kategori dalam hukum Indonesia bukan perkawinan yang sah. Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan sah itu harus dibuktikan dengan bukti otentik. Bukti otentik itu adalah berupa buku nikah yang diterbitkan oleh pihak berwenang, itu kantor urusan agama bagi orang beragama Islam. Sehingga dengan demikian, walaupun pernikahan siri itu sah secara agama, namun secara hukum Indonesia pernikahan siri itu tidak sah. Sehingga otomatis bahwa masuk kategori kepada perzinahan. Karena sebenarnya kita ketahui persyaratan untuk
perzinahan itu adalah di mana persetubuhan dilakukan bukan dalam ikatan perkawinan. Karena dia dikatakan merupakan perzinahan. Dan salah satu pihak yang melakukan persetubuhan itu terikat dengan perkawinan dengan orang lain, sehingga dia dikatakan sebagai perzinahan. Yang paling repot dari pidana perzinahan ini atau perselingkuhan ini adalah masalah pembuktian. Karena tentunya orang melakukan perzinahan tidak di depan umum, tentunya tidak bisa ditampilkan saksi-saksi. Nah, biasanya ada indikasi-indikasi bukti yang berupa video, foto, atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya ada resi hotel untuk penyewaan kamar dan lain sebagainya. Nah, masalahnya seperti yang ketahui dalam pidana itu dikenal minimal ada 2 alat bukti. Makanya dalam hal ini biasanya yang paling repot adalah masalah pembuktian. Karena dalam hal orang berzina atau melakukan perselingkuhan tentunya akan sulit mencari saksi-saksinya gitu. Inilah argumen Kleist, istri kedua, ketiga, dan seterusnya yang dinikahi siri alias istri simpanan atau kasarnya pelakor. Jadi dia bilang, sepanjang sudah ada mempelai laki-laki perempuan, ada wali nikahnya, ada saksinya, otomatis itu sah secara agama. Nah, itu adalah upaya pembenaran diri. Belum tentu pernikahannya itu sah dalam pengertian memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah. Bisa saja itu adalah pernikahan yang tidak sah sekaligus haram. Atau kalaupun itu sah, bisa jadi haram. Mengapa demikian? Oke, akan saya jelaskan. Tapi sebelum itu, buat Anda yang belum follow akun saya, segera follow. Karena Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru seputar hukum keluarga. Ya, itu akan menjadi pernikahan yang tidak sah sekaligus haram apabila ternyata si perempuan masih terikat hubungan pernikahan yang sah dengan orang lain ketika dia nikah siri. Atau misalnya yang jadi wali nikah itu adalah orang yang tidak berhak. Nah, atau bisa juga itu menjadi pernikahan yang sah, artinya memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah, tetapi haram. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tapi kalau Anda merasa masih bingung, oke, saya akan berikan satu analogi. Misalnya, suatu saat Anda mencuri uang tetangga Anda sebesar 100.000. Kemudian, uang itu Anda gunakan untuk membeli beras di warung. Setelah itu, beras itu Anda masak, kemudian Anda makan. Nah, jual belinya itu sah. Kenapa? Karena ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan, juga ada kesepakatan. Tetapi beras yang Anda beli itu menjadi beras yang haram. Kalau istilah fikihnya itu haram bisababi. Haramnya sesuatu karena sebab tertentu. Nah, itulah yang terjadi pada poligami liar. Jadi si laki-laki menikah lagi secara siri dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri sahnya. Itu perbuatan yang dolim, karena itu disebut haram. Jelas? Setelah menyandang predikat sebagai wanita terkuat bulan November 2025 sebagai wanita dengan durasi terpanjang selama 2 jam, kini Inara Rusli membuat pernyataan bahwasannya dirinya sudah sering meminta perceraian kepada pihak Ihsanul Sultan. Banyak yang menyatakan karena saking cintanya si pria dengan si Inara, sehingga si pria ini enggan bila mana berpisah dengan sosok Inara. Apa karena memang gak ada yang lebih dari 2 jam dibanding si Inara ya? Ya, kita nggak tahu ya kebenarannya itu seperti apa. Tapi bila memang kenyataannya itu si pria tidak ingin bercerai dengan si Inara karena saking cintanya dengan si Inara, maka si pria akan dinobatkan sebagai pria terbucin bulan Desember 2025 versi Jin Dasim. Ayo ayo wae lanang. Ya, koordinatornya Pak Praja ya. Oh iya. Mana? Iya, boleh. Udah. Oke. Saya lagi hari ini. Ya. Kak Buta. Oke, Bang, boleh hari ini kedatangannya ke KPA mungkin apa sih mungkin? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih teman-teman sudah menunggu lama. Jadi hari ini kita mendampingi klien kami, Ibu Mawa, untuk terhadap laporan Ibu Mawa kepada saudara IF dan saudari IF. Kapasitas kami sebagai pelapor di sini, dan kami memberikan keterangan
dan menghadirkan saksi. Itu aja. Kamu tadi ada berapa kali yang terkait dengan laporannya? 26. Oke, ada 26 pertanyaan total. Dan juga kita sudah menyerahkan bukti-bukti kepada pihak penyidik, termasuk bukti elektronik. Apa aja buktinya, Bang? Buktinya salah satunya adalah rekaman CCTV. Bang, ini tadi diperiksa berapa jam? Mulai dari jam berapa? Kita tadi masuk itu jam 10, ya, baru selesai itu mungkin jam setengah 3 tadi. Saksi yang dibawa siapa, Bang? Saksi dari jam keluarga. Ini belum keluar. Ini berapa? Mungkin hari ini diberikan keterangan. Agak keras kok? Izin boleh agak keras kok? Jadi saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar, insya Allah mau doanya semuanya. Oh, maaf, kemarin sempat di kamarnya dilapor sama ISG itu terkait Belum ada panggilan sih ke saya. Kita kalau dari kami memang belum tahu ya, dan belum menerima panggilan atau laporan apapun. Tapi hingga saat ini mungkin kami belum bisa memberikan keterangan apapun terkait dengan laporan illegal access tersebut. Mungkin pihak aspirasi juga dilaporkan oleh karena merasa tertipu gitu. Gimana caranya? Jujur saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana itu bukan ranahnya saya ya. Ranahnya saya, yang penting juga saya hanya meminta keadilan aja. Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya. Sampai detik ini belum pernah dijatuhi talak. Kak, kabarnya juga ini sendiri tidak mau diceraikan oleh Nara. Itu bukan anak saya, mohon maaf, bukan anak saya. Tapi ini lama setelah itu sudah laporan. Ada tadi barusan beliau cek saya, katanya mau ke Medan. Mau ke Medan. Mau ada pertemuan atau kayak gimana, Pak? Ngajakin ketemuan gitu? Nggak tahu sih, karena saya masih mau stay dulu di Jakarta. Mau mengurusin proses ini biar segera lancar. Maaf Kak, ini kan masalah satu kita sudah langkah juga sudah ini juga sudah dibahas satu. Ada niatan untuk itu memang kayak masih mau bertahan. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mau rencana membuat cerai. Ya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon doanya. Tapi sejauh ini setelah adanya laporan dan segala macam ini itu ada nggak sih dari kementerian atau dari kementerian itu datang minta maaf atau segala macam? Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sekata-kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Mantan suami Nara juga itu sebenarnya dia yang memberikan video itu kepada Saya tidak mengetahui hal tersebut, itu bukan ranahnya saya. Saya malah melihat pengakuan dari Insan di YouTube seperti apa sih di Dr. Rita. Mungkin memang karakternya dia seperti itu, dan ya pasti dia menyesalin lah dengan adanya isunya seperti ini dan terbongkar semuanya perbuatan yang dia lakukan selama ini. Ya kuasa Allah juga kan yang mempertemukan saya dengan bukti-buktinya itu.
dan yang harusnya dia bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang udah dia lakukan. Tapi mungkin sebelum insan ke aplikasi ke dokter ini, apakah ada komunikasi sama dokter? Gak ada sama sekali. Berarti sampai saat ini walaupun itu belum ada terkait masalah mungkin dari pasangan Gak ada sama sekali. Kami alhamdulillah hubungan kami juga baik-baik aja sampai terakhir itu saya chat KIR. Jadi itu saya minta maaf sama beliau karena saya udah seujon sama beliau. Tanggal apa? Bulan apa? Itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober saya udah bilang minta maaf sebelum saya tahu bukti-bukti yang ada. Jadi saya minta maaf kepada beliau karena sudah seujon, dan alhamdulillah kami juga baik-baik aja. Hubungan kami, saya sama suami baik-baik aja. Dan ternyata kuasa Allah juga tiba-tiba memberikan bukti itu kepada saya. Pak, tapi waktu itu namanya pasti yang kan apa dia tidak menemukan apa yang tapi dia tidak menemukan apa yang dilarang gitu. Sebenarnya saya udah pernah bilang jahat banget sih gitu kata saya. Tapi yang selalu dia bilang adalah kalau abang jahat, abang bakalan selingkuh, abang bakalan berzina, abang bakalan main cewek gitu-gitu. Jadi itu di bulan Oktober dia selalu bilang gitu karena saya pribadi merasa ya namanya saya manusia biasa, perempuan biasa. Jadi ada saatnya saya ngomong begitu dengan perilaku yang dia ada niatan untuk ke ranah poligami ya pada saat itu. Jadi saya udah bilang jahat banget gitu. Jadi jawaban dia kalau emang abang jahat pasti abang udah selingkuh, abang udah main cewek, abang udah nikah siri kata dia. Itu di bulan Oktober. Jadi perlu saya tambahkan ya, mohon maaf karena memang klien kami Bu Mawa ini sedang ada kegiatan lain, jadi mohon sampai sini kita bisa sudahi. Terima kasih kepada teman-teman. Apa dengan adanya berita ini, Pak? Kalau anak sih saya mau menyampaikan nanti kalau dia maksudnya kalau emang nanti ini dia bakalan tahu, ya udah ini memang udah sifatnya orang dewasa ya, jadi jangan sampai. Karena saya tahu perihal ini, saya mohon dijaga juga jejak digital juga, saya memohon supaya anak saya jangan sampai tahu perihal orang tuanya. Kalau laporan kerja ini memang untuk IN dan juga IA atau memang IF dan IA? Untuk pertanyaan lagi Pak. Mungkin untuk yang Laporan ini laporan yang mau disampaikan nggak mungkin terakhir maupun PDF-nya apa sih? Terakhir, saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya, pernikahan kami. Lagi mau kemarin kan Tiara bilang katanya dia lagi pas kita sama si Isan ini ada keluarga dari laki-laki. Nah itu hubungan kakak dengan keluarga dari Isan itu Baik-baik aja, dia baik-baik aja. Saya juga sangat menyayangi keluarga beliau. artinya keluarga Isan tahu dong kalau ada pernikahan siri di situ. Oh itu saya kurang tahu. Masih ahli yang kami akan siasat untuk menghindarkan diri dari kekalahan publik dan Pak Mawa, apa ingin proses ini kelar dulu baru bercerai atau seperti apa? Apa sambil berjalan? kami fokusnya laporan ini dulu. Nanti terkait dengan adanya rencana-rencana lain, nanti kami akan menyampaikan berikutnya. Begitu. Pak Mawa ngelihat Bukan dari Virgon ya Kak, jelasin lagi Kak. Sudah kita Nah, itu ya guys ya, bagaimana tanggapan kalian setelah mendengar beberapa pernyataan dari para pakar hukum dan pernyataan dari Wardatina Mawa, di mana dirinya mengakui telah menyerahkan semua bukti-bukti terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh Iksanul Fahmi dan Inar Rusli, dan dengan tegas juga Mawa mengungkapkan kalau ingin berpisah dengan Ihsanul Fahmi, walaupun sampai detik ini Mawa sendiri belum meyakini kalau Ihsanul Fahmi sudah menceraikannya teman-teman. Dan mengenai kasus ini kita doakan saja yang terbaik dan semoga kasus ini dapat menemukan titik terang di balik ketiga belah pihak ini teman-teman. Lantas bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.